Derviş Paşa'nın karanlık... Tapi aku tidak yakin jika dia telah membunuh seorang sultan. Aku tidak bisa memahaminya, Janet. Mungkin semua ini adalah permainan. Mereka mencoba agar kita saling menyerang satu sama lain. Janet pun menjawab, itulah mengapa Sultana, besok kamu jangan pergi kepada Mehmet Giray. Menjauhlah dari hal ini. Qasem pun menjawab, aku sudah terlibat. Ulaştım bile. Jika aku ingin melindungi orang yang aku cintai, aku tidak bisa menutup mata akan rahasia dan kebenarannya. Gözümü yumamam. Sultan, Esok harinya, Qasem pun datang menemui Mehmet Giray. Mehmet Giray pun mengarahkan Qasem menuju ke sebuah rumah. Saat Qasem akan masuk, ia menjadi ragu. Melihat akan hal itu, bana güvenin. Mehmet Giray pun berkata, Sultanaku, kamu bisa mempercayaiku. Akhirnya Qasem pun masuk ke dalam. Di dalam ruangan itu begitu sangat berantakan. Kita berpindah sebentar kepada sidang dewan. Dervish Pasha nampak memimpin sebagai wajar agung di hari pertama jabatan barunya. Ia pun memulai dengan doa. Setelah doa, Dervish kemudian berbicara, atas nama Tuhan, aku akan memulai sidang ini. Açıyorum divanı. Kita kembali kepada Qasem. Rehan pun muncul. Qasem sangat terkejut sampai ia berjalan mundur. Namun Mehmet Giray berkata, kamu tidak perlu takut Sultana. Rehan pun menyapa Qasem Sultan. Hoş geldiniz Sultan. Reyhan ağa. Qasem pun berkata, Rehan A, aku melihatmu bersama Sain Giray di pondok. Ternyata kamu masih hidup. Rehan pun berkata, ini jika kamu katakan hidup. Apakah kamu sudah siap melihat warna sebenarnya dari Dervish Pasha? Beni görmeye hazır mısınız? Kita beralih lagi pada Dervish. Dervish berkata, kalian semua jangan menyamakan aku dengan wajir lainnya. Aku tidak seperti yang lainnya. Jika kalian adalah orang yang bermalas-malasan, menerima suap, terlibat dalam penipuan, dan tipu daya, aku akan memenggal kepala kalian. Mendengar hal itu, Murad pun tersenyum. Dervish yang melihat hal itu langsung menyapa Murad. Murat Paşa. Murad Pasha, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, maka katakanlah. Murad pun bicara, kami para pejabat punya pepatah Pasha. Apa yang kamu katakan mengingatkanku sesuatu. Dervish pun bertanya, apa itu? Murad lalu menjawab, mereka mengatakan, ketika seseorang menjadi seorang wazir agung, hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah bagaimana itu akan menjadi akhir baginya. Wow, berani ya Murad ini. Artinya, nanti Dervish akan dieksekusi sesuai dengan yang diucapkan oleh Dervish sebelumnya. Aynı şekilde olur. Dervish pun menjawab dengan tenang. Dervish berkata, jika kamu duduk di tempatku suatu hari, apakah kamu tidak akan memulainya seperti ini? Ya, jika kamu bisa hidup untuk sampai menjadi wazir agung. Terlihatlah mereka saling singgung-menyinggung. Olursa. Kembali lagi pada Qasem. Rehan pun berkata, Dervish pernah menjadi tentara biasa dan dia adalah pelayan dari Sain Giray. Aku juga bersama mereka. Sain Giray ingin mengakhiri dinasti Ottoman dan kemudian mengambil tahta. Dervish dan aku akan menjadi wazirnya. Itulah mengapa kami selalu bekerja sama. Kami memberikan racun kepada Sultan sedikit demi sedikit. Apakah kamu ingat dokter yang telah meninggal itu? Qasem pun ingat kejadian saat Rehan yang mendiskon nyawa dari dokter itu di saat pelariannya. Qasem pun lalu berkata, apa yang terjadi? Apakah Dervish Pasha tidak menepati kata-katanya? Rehan pun menjawab, ketika Sultan Ahmed naik tahta dan di sana ada kesempatan lain bagi Dervish Pasha, dia pun akhirnya berbalik dari kami. Dia mencoba menyingkirkan kami di setiap kesempatan pertamanya. Bitirmeye çalıştı.
Mehmet Giray pun berbicara. Kamu telah mendengarnya, Sultanah. Apakah kamu masih berpikir kalau Dervish tidak bersalah? Qasem pun menjawab, bisakah kamu memberitahukannya pada raja? Raihan pun menjawab, aku akan memberitahukan raja. Tapi yang pertama, Dervish Pasha akan membunuhku. Aku hanya ingin hidupku diampuni dan aku butuh uang untuk hidup. Cepat. Di sisi lain, nampak Raja dan Iskender sedang berlatih matrak. Kembali kepada Qasem, ia pun keluar dari rumah itu dan nampak seorang pria dari jauh mengawasi mereka. Derviş bugün hünkârımız... Mehmet Giray kemudian berkata, Dervish Pasha mungkin setia pada raja hari ini, tapi kita tidak tahu apa yang akan ia lakukan suatu hari, Sultanahku. Qasem pun menjawab, aku setuju Hanzade. Raja harus tahu apa yang Dervish lakukan. Öğrenecek. Kembali pada raja, Zulfikar berkata, siapapun yang mendapatkan poin, maka ialah yang akan menang. Dan raja pun bisa mendapatkan poin itu. Orada küffarla savaştın. Raja lalu berkata, kamu berperang melawan orang-orang kafir di sana, dan kami berperang melawan pengkhianat di sini. Yang mana yang lebih sulit, Zulfikar? Zulfikar menjawab, pengkhianat rajaku. Karena pengkhianat menggunakan baju besi palsu, dan kamu tidak akan pernah tahu nama dan wajahnya. Kamu tidak pernah tahu kapan mereka akan menyerang. Raja berkata, itulah mengapa Iskender, aku butuh orang-orang seperti Zulfikar, seperti Dervish Pasha, dan juga dirimu. Wali, beritahukan pada Iskender tugas barunya. Anlat. Di istana, Janet mendatangi Hechan yang ada di penjara. Aç kapıyı. Hechan pun bertanya, Janet Kalfa, apa yang terjadi? Apakah Qasem Sultan menyelamatkanku? Aku akan kembali ke harem kan? Kurtardı beni değil mi? Hareme dönüyorum. Janet menjawab, kamu melakukan pembunuhan. Janet lalu menyuruh Aga untuk membawa Hechan. Götürün. Nereye gidiyoruz? Hechan pun nampak ketakutan. Ia berkata, kemana kita akan pergi? Apakah kamu akan membunuhku? Janet, bantulah aku, kumohon. Namun Janet hanya diam saja.